Shalom kelas 11 IPA. Setelah kita mempelajari hukum Hooke, hari ini kita akan belajar bagian yang ketiga dari sifat elastisitas bahan, yaitu susunan pegas. Susunan pegas yang pertama adalah susunan seri. Jadi susunan seri pegas bentuknya seperti ini. Misalkan ada 3 pegas. Pegas pertama dengan tetapan pegas K1, pegas kedua dengan tetapan pegas K2, dan pegas ketiga dengan tetapan pegas K3. Nah, susunan seri itu bentuknya seperti ini. Jadi masing-masing lengan pegas menggandeng hal yang berbeda. Jadi contohnya pegas kedua ini, lengan satunya menggandeng pegas K1, lengan keduanya menggandeng pegas K3. Jika kedua lengannya menggandeng hal yang berbeda, maka susunan itu dipastikan adalah susunan seri. Contohnya K1, satu lengannya memegang statif, ini kalau di lab ini kita gantung di rangkaian statif namanya, atau Anda bisa hayalkan ini mungkin dinding atau kayu atau apa saja tempat kita mengikatkan pegas, sedangkan lengan yang keduanya menggandeng K2. Demikian juga K3, kedua lengannya menggandeng hal yang berbeda. Lengan satu menggandeng K2 dan lengan 2 ini bebas, belum ada apa-apa. Nah, sekarang bagaimana jika di ujung pegas ini kita letakkan beban? Yang jelas ketiga pegas ini akan meregang. Nah, terlihat seperti ini ya. Pegas 1, 2, dan 3 meregang. Berapakah pertambahan panjang pegas ketiga pegas itu? Tentunya karena susunannya seri, maka pertambahan panjangnya adalah pertambahan panjang dari pegas 1 ditambah pertambahan panjang dari pegas 2 dan ditambah dengan pertambahan panjang dari pegas yang ketiga. Kita ingat pada saat belajar hukum Hooke, delta X itu sama dengan, bagaimana persamaannya? Ya, F dibagi dengan K. Dalam hal ini adalah K totalnya, ya, karena ada 3 pegas. Nah, kalau delta X1 berarti gaya dibagi dengan K1 tambah. Untuk delta X2 berarti gaya dibagi dengan K2. Dan untuk delta X3 berarti gaya dibagi dengan K3. Ya. Kita melihat gambar di samping ini bahwa masing-masing pegas semuanya merasakan besar gaya F dari massa M atau gaya berat ini ya. Gaya beratnya sama untuk ketiga pegas itu sama-sama merasakan massa M ini. Karena gayanya sama, kita boleh coret itu ya. Kita bagi kedua ruas dengan F, maka menjadi 1/K total itu sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Jadi untuk menentukan berapa besar tetapan pegas total dari susunan seri, persamaannya adalah seperti ini. Nah, jika ada N buah pegas, di contoh kita ini kan 3 pegas. Kalau misalnya ada 1000 pegas, ya rumusnya 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah dan seterusnya, ini 3 titik ya, tambah 1/Kn, tergantung dari yang diketahui. Nah, ini untuk susunan seri pegas. Yang kedua adalah susunan paralel pegas. Nah, model dari susunan paralel pegas adalah seperti ini, di mana semua lengannya memegang hal yang sama. Mereka semua sama-sama digantung lengan yang satunya, sedangkan lengan satunya itu bebas ya, belum ada apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita gantungkan beban di salah satu lengannya?
Nah, kita lihat ketika kita memberi beban di salah satu lengan dari masing-masing pegas itu, maka akan kita lihat bahwa ketiga pegas akan meregang dan panjang regangannya sama. Jadi tidak mungkin kalau kita gantung beban, lalu pegas 1 lebih panjang dari pegas 2 dan pegas 2 lebih pendek dari pegas 3. Tidak mungkin. Ketiga pegas meskipun mereka memiliki nilai koefisien atau konstanta pegas yang berbeda-beda, namun mereka akan tertarik sama panjang. Jadi delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 dan sama dengan delta X3 ya. Tetapi bebannya akan terasa lebih ringan karena ketiga mereka menanggung beban yang sama atau gaya yang sama. Jadi contohnya ada 3 orang di kelas kalian sama-sama mengangkat 1 karung beras. Jadi masing-masing orang menyumbangkan 1 lengannya untuk mengangkat, jangan 1 karung beras lah, bisa patah kita tangan untuk mengangkat 1 kilogram gula misalnya. Nah, tentunya berasa lebih ringan dibanding 1 orang yang angkat. Kenapa berasa lebih ringan? Karena gayanya jadi terbagi 3. Gaya total, gaya dari massa benda tadi ya, atau gaya beratnya itu terbagi untuk F1 dan F2 dan F3. Jadi gaya yang dialami oleh pegas 1, 2, dan 3 kalau dijumlahkan akan menjadi gaya total. Lihat di gambar di sini ya. Ya, itu massa di bawah itu atau gaya, itu massa yang mengakibatkan munculnya gaya, itu terbagi kepada 3 pegas itu. Ya, jadi masing-masing pegas, jumlah gaya yang dirasakan oleh masing-masing pegas itu akan sama dengan gaya total. Beda dengan seri tadi, setiap pegas akan merasakan gaya yang sama. Ya, tidak terbagi bebannya, tapi tiap pegas merasakan gaya yang sama. Nah, kemarin kita sudah belajar juga rumus hubungan antar gaya pegas dengan delta X, itu F sama dengan K, dalam hal ini K totalnya dikali dengan delta X, itu berarti sama dengan K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2 ditambah dengan K3 kali delta X3. Nah, karena delta X-nya sama, maka 2 ruas kita boleh bagi dengan delta X. Ini sama semua. Ya, kalau begitu kita peroleh bahwa K total atau K untuk rangkaian penggantinya itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Jadi untuk rangkaian paralel itu persamaannya seperti ini. Nah, jika ada N pegas, maka K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah dan seterusnya tambah KN. Jadi untuk rangkaian paralel mudah saja ya, langsung dijumlahkan saja. Ya, jadi inilah persamaan K total untuk rangkaian paralel pegas. Jadi rangkaian paralel pegas. Nah, dari soal kita tahu diketahui massa 300 gram sama dengan 0,3 kg. Delta X1 karena di situ dikatakan jika beban 300 gram digantung pada K1 ya, maka pegas K1 akan bertambah panjang 4 cm. Berarti delta X di sini adalah delta X1. Sama dengan 4 cm, 4 cm kita rubah menjadi 0,04 meter. Sedangkan pegas itu adalah identik. Susunan pegas identik artinya sama semua K-nya. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Kita kasih nama saja. Kita belum tahu besarnya berapa sih, nanti kita mau hitung. Yang ditanya adalah K total dari seluruh susunan pegas ini. Nah,
saat menjawab, hal pertama yang kita lakukan adalah analisa rangkaiannya dulu. Ya, jadi kita analisa dulu ini rangkaiannya seperti apa. Oh, ada 2 yang paralel, lalu 1 mereka berdua seri dengan K1. Nah, jadi yang paralel ini kita gabung seperti ini. K2 dan K3 menjadi K paralel. Lalu K paralel dan K1 akan bergabung menjadi K total. Jadi pada akhirnya rangkaian pengganti seolah-olah 3 ini menjadi 1 seperti ini. Kenapa harus buat begini? Karena kita mau hitung K total dari rangkaian ini. Nah, kita mulai dari sini. KP dulu yang kita hitung. Karena untuk hitung K total ini seri dari KP dan K1. K1 kita sudah tahu besarnya K. Tapi KP belum. Jadi kita cari. KP karena paralel berarti langsung jumlah. Itu dia hasil penjumlahan dari siapa ya? K2 dan K3 karena mereka yang paralel. K2 tambah K3. K2 itu K, K3 juga K. K tambah K, 2K. Nah sekarang K total itu seri antara KP dan K1. Jadi K total sama dengan 1 per KP tambah 1 per K1. Nah KP itu 2K. Jadi 1 per 2K tambah K1 itu sama dengan K. 1 per 2K tambah 1 per K. Nah, sehingga kita dapat seperti ini. Sekarang kita samakan penyebut dengan 2K. 1 per K total sama dengan 1 per 2K. Ini karena tetap penyebutnya 2K, jadi dia tetap. Kenapa harus samakan Ibu ya? Karena kita mau jumlah. Ini penyebutnya masih berbeda, belum bisa dijumlahkan. Nah, untuk 1 per K, ini kita samakan penyebut dengan 2K. Berarti 2K bagi K itu berapa? Ya, 2. 2 kali 1, 2. Jadi di sini 2 per 2K. Nah, sekarang sudah bisa dijumlah ini. Pembilangnya kita jumlah, penyebutnya tetap. 1 tambah 2, 3. Di bawahnya 2K karena sudah sama penyebutnya. Nah, ini masih 1 per K total. Kita maunya K total. Berarti atau seolah-olah K total per 1 ya. Karena di sini kita balik dari 1 per K total menjadi K total per 1. Nah, ini juga dibalik tuh. Dari 3 per 2K menjadi 2K per 3. Itulah nilai K total. Nah, kita ingat rumus F sama dengan K total kali delta X total. Delta X total ini berapa yang diketahui, barulah delta X1. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung K total. Tapi kita melihat dari delta X1. Nah, kalau menggunakan, jadi kita cari K1 dulu. Baru cari K total dari rumus yang ini. Ya, kita sudah dapat rumusnya. K total sama dengan 2K per 3. Kenapa kita tidak bisa pakai langsung ini? Karena delta X yang diketahui tadi adalah delta X1 bukan delta X total. Karena itu kita cari K1 dulu saja. Ya, F sama dengan K1 kali delta X1. Kenapa tiba-tiba boleh saja begini ya? Karena kita lihat tadi bahwa K1 dan KP itu seri. Artinya K1 juga merasakan gaya F dari M secara utuh. Karena hubungannya seri, tidak bagi-bagi beban ya. Jadi sekarang F sama dengan K1 kali delta X1 berarti K1 sama dengan F per delta X1. F adalah massa kali percepatan gravitasi. Massanya 0,3 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 0,04 meter. Jika kau melakukan pembagian dengan benar, maka dapatnya 75 Newton per meter. Nah, K total sekarang berapa? Oh, K total rumusnya 2K per 3. Berarti 2 kali 75 Newton per meter dibagi 3. Ini dapat dari mana ya nilai K tadi yang kita peroleh di sini ya? Ini. Oke. Nah, ini 75 bagi 3 itu 25. 25 kali 2, 50. Jadi saya dapat hasilnya adalah K total dari rangkaian itu adalah 50 Newton per meter. Selamat belajar, kerjakan tugas kumpul hari ini ya. Shalom.